Januari. Dan sekarang sudah terjadi. Dan semua orang pada mumet. Betul? Betul? Tapi ingat, tahun ini pula saya memberitahu pada saudara bagaimana cara bertahan selama 2 tahun. Karena resesi ekonomi ini kita akan mengalami sampai tahun 2026. Dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kami percaya kuasa Yesus Kristus menaungi kami semua. Dan nama Elohim ada tempat ini. Bapa Yahweh dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus HaMasiah. Yang percaya katakan. Silakan duduk. Shalom. Hari ini temanya adalah bertahan dan bergerak. Apa saudara? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tahun 2022 saya berbicara baik di media sosial maupun di gereja ini, bahwa nanti kita mengalami resesi ekonomi tahun 2025 dan dimulai Januari. Dan sekarang sudah terjadi. Dan semua orang pada mumet. Betul? Betul? Tapi ingat, tahun ini pula saya memberitahu pada saudara bagaimana cara bertahan selama 2 tahun. Karena resesi ekonomi ini kita mengalami sampai tahun 2026. Pada waktu saya bicara tahun 2022, waktu itu saya bicara emas akan tembus 1,5 juta. Tepat nanti di tahun 2024, banyak orang tidak percaya. Dan emas sudah tembus 1,5 dan sekarang sudah lebih, betul? Nah, jadi pertanyaan satu. Dan perlu kita tahu, dalam berapa tahun lagi emas akan tembus 2 juta. Dan nanti orang menikah bukan cincin emas, cincin aluminium. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Yeremia pasal 29. Kitab Yeremia pasal 29. Ayat 11 sampai dengan 14. Hari ini saya beritahu kepada saudara bagaimana engkau bertahan dan bagaimana engkau bergerak. Nomor 1 adalah tenang dulu. Nah, mari kita buka dalam kitab Yeremia pasal 29. Ayat 11 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap, saya ganjil. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Ayat 12 sudah baca? Engkau akan mencari dan menemukan aku, ketika engkau mencari aku dengan segenap hati. Kita berkata bahwa Tuhan mengetahui rancangannya. Dan Tuhan memberikan rancangan pada kita. Ada rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Ngomong sama sebelahnya, harapan. Ngerti ya? Artinya apa? Harapan. Perlu tahu, pada waktu saya bicara bahwa badai akan datang di tahun 2020, saya bicara tahun 2015. Dan waktu itu orang tidak percaya apa yang saya katakan. Bahwa badainya datang di 2020. Tapi begitu 2020 badainya datang, baru orang pada bingung dan berkata, ekonomi yang berhenti seluruh Indonesia. Dan itulah kegelapan yang paling gelap. Ingat saudara, sebenarnya kalau dikatakan tahun ini gelap, itu lebih gelap zaman corona. Kenapa? Karena kita tidak bisa kumpul-kumpul dan tidak bisa ke gereja. Dan yang paling sakti itu orang batu bubar. Betul? 2020, 2021, dan waktu itu saya berbicara bahwa corona ini bermutasi selama 5 tahun dan puncaknya error dari kasus flu biasa, dan itu tepat tahun 2025. Saya pernah mendengarkan saya bicara di media sosial bahwa corona ini 5 tahun menjadi kasus flu biasa. Angkat tangan coba. Nah, itu saya berbicara tahun berapa? 2015. Dari 2020, 2021 saya bicara corona bermutasi 5 tahun. Dan kita mengalami puncak inflasi. Deflasi dan inflasi. Inflasi terus sampai 5 tahun. Dimulai tahun 2022. Berarti puncaknya nanti di 2026. 2000 berapa saudara? 2000 apa?
2000 berapa? 26. Itulah yang berat. Tahun ini Januari adalah permulaan. Awal dari permulaan. Awal dari apa, saudara? Awal dari resesi ekonomi. Pak Daud kok bisa tahu dari mana? Tahun 96-97, waktu saya mengalami kecelakaan, ditunjukkan masa depan, hari-hari akan terjadi sampai tahun 2035, termasuk calon presiden dan wapres. Makanya saya memberitahu 2001, Maya Diwibowo nanti presiden 2004, SB terjadi. Dan pada waktu 2022, saya juga khotbah di media sosial berkata apa? Wapres adalah Gibran. Masih ingat? Ya masih ingat, coba angkat tangan, saudara. Itu di media sosial ada semua, saudara. Dan waktu itu saya bicara, presiden militer, cawapres Gibran, Prabowo, saudara. Dan udah tahu nanti, di masa depan, nanti AHY wapres. Di masa depan, buktikan itu. Wapres loh ya, pres atau wapres? Saya lihatnya wapres, saudara. Nah tapi ingat saudara, tahun ini adalah apa? Permulaan. Januari ini apa, saudara? Ngomong sama sebelahnya, permulaan. Apa, saudara? Dan 2025 ini ada sejarah dalam hidup saya. Kenapa? 2018, waktu ayah saya meninggal, waktu pas penguburan, Tuhan bicara pada saya sampaikan ke mama saya sama keluarga. Tepat 7 tahun, mama akan dipanggil Tuhan. Itu 2018. Dan 2025, Februari tanggal 13, ayah saya meninggal tanggal 13 juga. Sebelum meninggal, saudara, saya menunggu 7 tahun itu lama, saudara. Kenapa? Tuhan beritahu, tepat 7 tahun engkau kupanggil. Manusia kalau udah usia, di atas usia 65 tahun, itu banyak yang kembali ke anak-anak, betul? Betul? Ingin diperhatikan, sing mumet itu mantu, betul enggak? Nah, untuk itulah saya ngasih kerjaan mama saya, gimana supaya dia tidak gini-gini, saudara. Saya kasih kerjaan, bangun rumah, tukang hanya 3, supaya jadinya lama, saudara. Supaya jadinya lama. Kalau dia ngomel-ngomel marah-marah sama tukang-tukang, saudara. Bukan sama mantu-mantu. Jadi dia bangun, terus, saudara. Nah, saya kasih jalan alternatif. Kalau saudara punya mertua, serete setengah mati, kasih kerjaan bangun rumah, tukangnya 3. Lama, bertahun-tahun dia ngoceh terus sama tukang itu. Udah biarin, mantunya semua terima kasih sama saya. Nah, kasih kerjaan terus. Supaya apa? Dia merasa diperhatikan, ada mainan baru. Makanya usia di atas 65 harus punya mainan. Contohnya kebun, beternak, harus ada mainan. Kalau enggak, sing mumet mantu. Ya, ini yang sudah punya mantu-mantu, wah ibunya tahu diri juga ada. Di atas usia 65 banyak kembali kejadian apa, adalah anak-anak. Nah kita harus siapkan apa? Mainan. Anak-anak itu kalau udah dikasih mainan ngambek, betul? Saya kasih mainan, bangun rumah terus. Tukang hanya 3. Nah kalau tiba-tiba, Daud udah selesai. Wah ada tanah, bangun lagi. Oh begitu bangun lagi. Dia, Daud kok aku jadi tukang terus? Enggak apa-apa, mama jadi berkat gitu. Dalam hati saya, supaya mantumu enggak mumet. Dan pada apa yang terjadi? 2025, 7 tahun tepat. Saya dapat berita dari rumah, Daud, mama sakit. Parahin Daud gini-gini nih. Saya lihat, oh 7 tahun. Oke. Berarti udah waktunya dipanggil. Dalam hidup ini, lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya, rencana Tuhan itu yang terbaik. Indah pada waktunya daripada tahu A sampai Z. Ini tanggal 13 mau dipanggil. Ya udah. Saya ngomong sama anak saya, Feli, ayo kita latihan militer dulu. Karena saya ngajar anak saya militer. Saya beritahu sama anak saya tidak memberikan hanya warisan harta. Harta bisa habis. Tapi aku memberikan satu warisan yang dalam hidupmu tidak akan hilang. 1, kemampuan untuk bertahan menghadapi semua masalah. Dan yang kedua, bagaimana menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan dirimu. Itu nomor 1, warisan yang terbesar yang kami berikan. Kemampuan untuk bertahan. Makanya saya ngajar anak mengguling, merayap untuk bertahan. Kenapa? Hidup ini keras. Kamu perempuan, justru karena kamu perempuan, kamu lebih kuat. Loh kenapa papi? Ya harus kuat. Papi tidak suka punya anak
gebuk nangis. Orang kalau melihat kamu menangis belum tentu senang dan belum tentu sedih. Kamu tidak bisa tahu resiko orang lihat itu senang atau sedih. Tapi engkau harus satu, punya kemampuan untuk bertahan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Betul? Kemampuan untuk apa saudara? Dan bagaimana cara bertahan? Maka papi ajarin. Makanya saya ngajar anak keras saudara. Survival. Cara bertahan, cara hidup gimana? Itu nomor satu. Harta itu mudah habis. Kena narkoba, habis sabu-sabu, busa-busa. Betul? Betul? Kena judi, habis. Betul? Papi hanya ajarkan kamu satu. Warisan yang penting dalam hidup yang harus kamu miliki. Kemampuan untuk bertahan dan adaptasi di segala medan. Yaitu apa? Bisa mengadaptasi dalam segala medan. Itu warisan yang papi berikan yang berharga. Nah, wow, habis latihan militer, oh taktik perang ini, oh taktik seperti ini. Setelah itu, saya mau ke Semarang, saya batalin dulu. Saya ditelepon, Daud, ini mama udah sekarat gini-gini. Nanti dulu. Karena saya tahu Tuhan pernah bicara sama saya, ibumu akan ditutup matanya oleh dirimu. Sebelum ketemu dirimu, dia tidak akan meninggal. Wah, mendekati jamnya, jam 11. Saya berangkat, setengah 12, nyampe. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan udah 7 tahun, berarti udah waktunya engkau memanggil. Ingat saudara, tahu masa depan itu lebih susah daripada tidak tahu. Kalau tidak tahu ya mengalir aja, betul? Justru kalau kita tahu, apa yang terjadi jam sekian, itu paling mumet saudara. Makanya saya langsung cabut ke tempat lain, mendekati jamnya baru dekat. Begitu dekat, saya nyanyikan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Waktu saya berdoa gini, saya lihat wajah mama saya tersenyum, nyanyi-nyanyi, meninggal. Tepat 7 tahun. Jadi kalau kita percaya Yesus, pasti ke surga. Nah, saudara, kegelapan yang paling gelap itu justru tahun 2020 sampai 2022. Kalau kita lolos tahun 2022, berarti sudah lolos seleksi alam. Demikian pula tahun 2025 ini dan 2026, kita semua yang ada di sini lolos seleksi ekonomi. Kenapa? Karena yang paling kegelapan, paling gelap itu justru tahun 2020, 2022. Saudara. Kenapa? Kita tidak bisa bergerak apapun. Semua di rumah, betul? Betul? Itu gelap. Kan demo, Indonesia gelap. Ingat saudara, Indonesia tidak gelap. Karena di dalam kegelapan ada terang. Tuhan tidak pernah berjanji, langit selalu gelap. Tuhan tidak pernah berjanji, langit selalu terang. Tapi Tuhan berjanji bahwa di tengah-tengah kekelaman apapun, di lembah kekelaman apapun, Tuhan tetap menyertai. Itulah terang. Apa saudara? Itu. Nah, tahun ini resesi ekonomi yang sebenarnya akan kita masuk semua. Itu adalah bulan 6, bulan 7. Sekarang adalah permulaan. Ngomong sama sebelahnya, permulaan. Baru anginannya adalah. Kenapa bulan 6, bulan 7? Ingat, Maret ini THR. 2, UMR naik. Betul? Betul? Ketiga, ada lagi yang ketiga. Makanya pengusaha mumet. Ketiga, laporan SPT pribadi pajak. April, badan. Betul? Saya itu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Januari, Februari. Untuk lihat untung rugi pembagian dividen. Apa yang terjadi? Plus atau tidak? Kalau ada masalah PKPU, tidak bisa bayar. Homologasi batal, pilot, betul? Yang berat itu tahun ini, bulan 6 malahan. Ini masih awal. Tapi ingat, yang hadir di tempat ini, percaya, lolos. Nah,
itu ada lagi. Bulan 6, resesi yang sebenarnya. Ingat, penjatuhan utang luar negeri. Kita akan mengalami daya beli masyarakat turun seperti ini masih 2 tahun. Makanya saya khotbah di semua media sosial tahun 2021 supaya semua berkebun dan jangan utang bank. Betul? Yang masih ingat angkat tangan coba. Betul? Kenapa? Karena kondisi seperti ini masih 2 tahun. Ngomong sama sampingnya, ingat 2 tahun. Berapa tahun saudara? Berapa tahun? 2 tahun. Kondisi seperti ini masih waktu 2 tahun. Bagaimana supaya bertahan? Saudara tidak boleh hanya menunggu, melihat, nunggu mati. Tidak. Atau nunggu, melihat habis bangkrut. Tidak. Saudara harus apa? Ingat, perut tetap harus isi. Betul? Tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Betul? Saudara tenang, bertahan, dan bergerak. Pertama, kenali potensimu, talentamu. Dan jangan ada pengembangan bisnis apapun selama 2 tahun. Dan jangan coba-coba bisnis baru. Tetapi apa? Apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Potensimu untuk menghadapi masa depan. Suatu kali saya ketemu Gilbert. Pak Gilbert, saya mau jadi apa? Ya jadi manusia, memang mau jadi monyet. Saya masa depan saya gimana Pak Gilbert? Nyanyi suara ancur. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Sekolah ranking 4, murid tinggal 4. Kan murid paling goblok lah. Saya bisa apa ya Pak Daud? Pak Gilbert? Daud, ada seorang yang taunya sukanya virus. Dia paling senang sekali yang berhubungan dengan virus. Dia fokuskan terus. Virus terus. Sampai dia jadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya apa? Setan. Ha? Kamu fokuskan satu. Setan terus. Dan pesan saya satu. Jangan setelah itu kamu jadi setannya sendiri. Satu aja. Engkau taunya salon, tekuni salon. Engkau taunya kue, tekuni kue. Engkau taunya jangkrik, fokuskan ternak jangkrik. Ingat Dara, jangkrik pun bisa untuk hidup loh Dara. Untuk pakan burung, macam-macam Dara. Kamu taunya cacing, fokus cacing. Apa yang kau tahu, apa yang kau alami, itu bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Untuk memberikan engkau hari depan yang penuh engkau taunya IT, fokuskan IT. Karena tahun ini adalah tahun memperbaiki perusahaan. Tahun untuk memperbaiki di dalam tempat usaha. Tahun untuk berbenah. Tahun untuk persiapan. Bukan tahun pengembangan. Tahun pengembangan itu adalah 2027. Ekonomi baru bergerak. Tahun 2027. Ekonomi baru bergerak. Saya fokuskan satu bidang aja. Setan. Dan Gilbert ngomong, pesan saya satu Daud. Ada apa? Setelah itu kamu jangan jadi setannya sendiri. Saya fokuskan setan terus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sampai saya diundang khotbah di Amerika. Saya sudah ada di Manhattan. Dan saya kenang-kenangannya celana ini deh. Ini usianya sudah 20 tahun. Asli bolongnya. 20 tahun dah. Saya ke Amerika khotbah tentang setan. Sampai saya diberi akademi kepolisian memberi pengarahan tentang setan. Sampai ngawal presiden gara-gara apa? Setan. Bagaimana cara ngalahkan setan? Satu bidang aja bisa untuk hidup sampai sekarang. Demikian hidupmu. Engkau taunya apa? Saya punya adik bingung. Daud, aku tuh kerja apa Daud? Lah kamu taunya apa? Aku taunya sampah plastik. Ya udah. Kamu yang terjelek apapun yang ada di muka bumi, asal engkau tekuni, engkau serius dan engkau benar-benar paham, jadi dah.
Amin. Karena itu talenta masa depan. Maka Tuhan bicara apa? Hari depan yang penuh harapan. Saya beritahu sama adik saya, fokus apa? Sampah plastik, kamu belajar bagaimana ngolah plastik ini jadi pelet dan jadi roll-rollan plastik HDPE. Udah campurannya belajar. Dia fokus terus jadi plastik. Ada yang tanya saya, Pak saya taunya jangkrik. Ya udah kamu jangkrik aja terus. Kamu taunya apa? Itu yang difokuskan tahun ini. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jangan mengembangkan bisnis baru dalam 2 tahun ini. Kenapa? Karena daya beli masyarakat turun. Deflasi, tapi inflasi. Harga-harga naik, tidak ada yang beli. Ada yang beli pun sedikit. Dan tahun ini, dan perlu kita tahu, tahun 2026 harga properti drop atau stagnat. Kenapa? Karena ekonomi belum bergerak. Ekonomi bergerak itu tahun 2027. Jadi mau jual properti pas puncak inflasi lewat. Itu di 2027. Dan nanti yang jual properti harus ingat Daud Tony, komisi 2%. Karena apa? Itu langsung di 2027. Jadi 2025, 2026. Pak, apakah akan terjadi kerusuhan Mei 98? Tidak. Orang demo-demo, ribut-ribut. Itu kan 98 ada agenda politik dan ada yang danai. Tahun ini dananya habis. Gimana mau berangkat ke Jakarta? Yang danai siapa? Yang danai aja duitnya habis. Dan perlu dah tahu, investasi yang terbaik ada 3. Sudah perhatikan ini. Pertama adalah emas. Karena emas standar internasional. Emas nanti dalam berapa tahun, dalam waktu dekat, 2 juta per gramnya. Pasti. Waktu bicara emas 1,5 juta. Di 2022 masih bawah 1 juta. Tidak ada yang percaya, betul? Begitu saya bicara, 2024 pada panik semua. Saya ditanya lagi, Pak gimana emas nanti? Dalam waktu dekat 2 juta. Emas, dan kalau emas, saudara jangan hanya mau dikasih tanda terima. Harus pegang fisiknya, emas. Loh kenapa? Bensin aja dioplos, betul? Jelas? Jelas? Karena 10 tahun ke depan akan terjadi kekacauan digital. Engkau harus siap-siap itu. 10 tahun ke depan akan terjadi kekacauan digital. Di hacker. Dari Rusia, dari Cina dan India. Perang hacker. Ke-hack selesai. Saudara pegang fisiknya, emas. Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Jelas? Pegang apa? Fisiknya. 2, perak. Ingat, sudah 2000 tahun lebih perak dan emas itu bergandengan, betul? Harganya sudah terlalu jauh antara emas dan perak. Ini akan menyusul, tapi untungnya mepet. Kecil untungnya perak itu, tapi pasti 10 tahun ke depan dengan pasti perak akan menyusul. Dan yang ketiga, US dollar. US dollar tidak akan bisa digantikan selama 30 tahun. Kenapa? Karena cadangan emas terbesar di dunia itu ada di Amerika. Dasarnya apa? Belanda menjajah Indonesia. Berarti emasnya dibawa ke Belanda. Betul? 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 Belanda diinvasi sama Jerman. Emasnya dibawa ke Jerman. Jerman diinvasi sama Amerika, sekutu. Emasnya dibawa ke Amerika. Betul? Irak invasi ke Kuwait. Emasnya dibawa ke Irak. Betul? Irak diinvasi ke Amerika. Diinvasi Amerika. Emasnya ke Amerika semua. Betul? Makanya 30 tahun dolar tidak bisa diganti. Oleh mata uang apapun di dunia. Berapa tahun? 30 tahun. Jelas? Belum ada bridge atau the bridge juga tidak bisa adalah. Ingat, utang negara kita dihitung apa? US dollar. Jadi ingat, berapa tahun saudara dolar? 30 tahun. Tidak bisa tergantikan. Jadi 3 inilah
yang akan bertahan. Pak, kalau main saham gimana? Saya beritahu. Kalau saudara saat ini investasi obligasi, surat utang negara lainnya, ambil jangka pendek. Maksimal 1 tahun. Paling maksimal itu, saudara. Cepat lepas. Kenapa, saudara? Karena kondisi ekonomi 2 tahun seperti ini. Jelas, saudara? Paling lama 3 tahun. Jangan ambil yang jangka panjang, 40 tahun, 30 tahun. Pusing, saudara. Atau menengah 10 tahun, jangan. Ambil yang maksimal hanya 3 tahun. Secepat mungkin lebih baik 1 tahun. Jelas? Tidak boleh jangka panjang. Ambil jangka pendek. Jelas? Yang obligasi, sun atau bond. Gunakan apa? Jangka pendek. Maksimal 3 tahun. Tapi kalau paling bagus 1 tahun. Lepas langsung. Kondisi seperti ini masih 2 tahun. Kalau engkau ambil jangka panjang, selesai. Karena ada namanya ketidakpastian pasar. Jelas, saudara? Satu hal. 2035, Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan bertahan 4. Waktu saya beritahu di sini, pertanian, perkebunan. Masih ingat? Karena apa, saudara? AI tidak bisa menciptakan bayam, betul? Jelas? Jelas? Maka itu yang bertahan. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Sudah tahu, industri akan dikuasai Cina di 2035. Seluruh Indonesia adalah industri metal, industri IT, industri elektronik, otomotif, itu yang dikuasai Cina semua. Saya beritahu, sekarang aja mobil Cina udah di mana-mana, betul? Betul? Dan nanti yang bertahan, industri padat karya, itu yang menengah. Bukan yang jumlah ini ratusan ribu. Yang ribuan tidak kuat. THR, gaji, UMR, dan lain-lainnya. Justru nanti yang garment itu nanti yang bertahan, yang menengah. Yang pegawainya sedikit-sedikit tetapi jalan. Jelas, saudara? Jelas? Itu di masa depan. Nah, karena apa? Cina akan menguasai ekonomi Indonesia di 2035. Dan ingat, generasi-generasi usia di bawah 20 tahun menjadi generasi alfa. Awal, bukan Z, tapi alfa. Hanya mengharapkan 4. Warisan, hibah, wasiat dimodali orang tua. Karena apa? Perpajaannya diperketat terus sampai 2035. Engkau punya uang 2 miliar, uang dari mana? SPT-mu mana? Pajakmu berapa? Itu akan diperketat terus sampai 2035. Coba, saudara, lulus kuliah, gaji maksimal, paling top, itu 15 juta. Betul? Itu udah paling top, saudara. 15 juta untuk hidup. Ingat, saudara, apalagi gaji UMR, hidup pas-pasan. Betul? Untuk ngumpulin dalam 5 tahun, 1 miliar. Itu apa? Perlu mujizat Tuhan. Betul? Nanti usia di bawah usia 20 tahun akan masuk generasi alfa. Tapi ingat, saudara yang ingin berkembang, tunggu sampai 2027. Karena tahun ini adalah tahun apa? Bertahan. Bagaimana engkau bertahan? Apa yang kau tahu, apa yang kau alami, apa yang kau kerjakan sekarang, fokuskan. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Jelas? Jelas? Dan jangan KPR. Berapa tahun yang lalu saya beritahu jangan KPR, jangan utang bank. Sampai saya dimarahin teman saya pemilik bank. Daud, kamu itu ngomong jangan KPR, jangan utang bank. Aku yang susah, Daud. Kenapa? Programku banyak gagal gara-gara kamu. Saya ngomong, jangan salahin saya. Kalau gitu masuk saya ngomong, kecuali bank kamu semua aman. Enggak boleh gitu. Dia pemilik bank, teman saya. Satu hal, ini akan terjadi selama 2 tahun. Jelas? Jelas? Pak, apakah Malang akan terkena dampak resesi ekonomi? Aman-aman aja Malang. Kenapa? Alam yang mendukungnya. Di Indonesia ini asal tidak males, rajin, serius, tetap hidup. Tidak punya uang, punya pancing 1, pergi ke laut, betul? Balik ke desa, berkebun. Tidak punya lahan lebar, pakai polybag.
nanam cabai. Cabai mahal, jangan dikunyah, dimut. Jelas? Dari tahun ini adalah tahun apa? Jangan hanya menunggu, melihat, nunggu habis, bangkrut, mati. Tidak bisa, saudara. Engkau harus apa? Bangkit. Apa, saudara? Tapi jangan ada pengembangan bisnis baru. Apa yang sudah ada, itu yang difokuskan. Tahun ini ada tahun membenahi perusahaan. Tahun ini membenahi tempat kerja. Resesi ekonomi ini ada rencana Tuhan. Supaya kita memperkuat fondasi tempat usaha kita. Jadi resesi ekonomi ini ada tujuan. Memperkuat fondasi bisnis kita. Tempat usaha kita. Dan memperbaiki kebocoran-kebocoran untuk menganulir. Untuk memperhatikan kegagalan itu apa. Akan terlihat di resesi ini. Saudara-saudara, oh ini bobolnya di sini, bobolnya di sini. Itu yang perlu diperbaiki. Supaya apa? Ingat, semua ada yang terjelek pun. Itu ada rencana Tuhan yang terbaik diubah jadi berkat. Yaitu apa? Untuk maju di 2027. 2027 ekonomi bergerak. Baru bergerak loh saudara ya. Bukan mau enggak, baru bergerak. Ibarat bangun tidur bangun gitu saudara. Bergerak itu sampai 2030. Jadi 2027, 2030 pergerakan ekonomi itu saudara. Ekonomi bergerak semua. Jadi mulai saat ini yang investasi obligasi, sun atau bond, ambil jangka pendek. Maksimal 3 tahun. Lebih baik 1 tahun. Nanti kalau untung harus ingat Dow Tony 2%. Dan properti akan del naik di tahun 2027. Kenapa? Properti selalu yang terakhir. Setelah puncak inflasi lewat, baru naik. Jelas saudara? Nah puncak. Jadi ingat saudara, beratnya itu nanti di bulan 6, bulan 7, bulan 8. Itu tambah bulan, tambah berat saudara. Tapi ingat, untuk saudara semua, kalau engkau sudah lolos seleksi alam di 2020 sampai 2022, engkau pasti lolos. Di 2025, 2026 seleksi ekonomi. Percaya saudara? Karena yang paling gelap yang sudah kita alami. Resesi 2025 tidak seberat zaman corona. Kenapa? Karena saat ini kita masih bisa kumpul-kumpul. Masih bisa jalan-jalan. Masih ada pergerakan. Betul? Betul? Kalau corona itu berhenti total. Itu aja saudara bisa bertahan. Apalagi sekarang. Betul? Sampai setuju angkat tangan saudara. Katakan, aku percaya. Bertahan. Tenang. Dan bergerak. Jadi saudara yang taunya kue, fokuskan kue. Fokusnya bikin tahu, fokuskan tahu. Dan buat inovasinya. Pengembangannya apa? Inovasinya. Tapi bukan pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu di 2027. Ini fokus apa? Produk ini, fokuskan inovasinya apa? Lalu ada penambahan produknya itu dikembangkan apa? Tapi tidak ada pengembangan usaha baru. Pengembangan usaha baru di 2027. Saudara, dan ingat, Pak saya taunya mobil second, gimana? Fokuskan itu aja. Bertahan, tenang, dan bergerak. Saudara semua yang hadir di tempat ini, yang melihat jam ini saya khotbah di online maupun di offline. Percaya, kita lolos semua. Jadi ada 3 investasi. Pertama emas. Kedua apa saudara? USD. Ketiga apa? Perak. Tanah. Sudah punya uang, tanah. Tapi jangan KPR atau utang. Anak ingat di 2035. Ingat saudara? Akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah. Untuk tanah jadi SHM. Prosesnya lama dan susah. Dari saudara semua. Akan ada undang-undang itu akan muncul di tahun 2035. Jadi saudara yang punya tanah hak GB, HGU, tingkatkan semua ke hak milik semua. Karena itu akan terjadi di tahun 2035. Undang-undang baru muncul di pertanahan. Jadi sebelum itu terbit dan muncul, saudara tahu dulu hari ini
Jadi yang hak GB, hak GU, semua segera ditingkatkan. Menjadi apa? Hak milik. Kenapa hak milik? Karena di 2035, di masa depan itu saya melihat Tuhan tunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Akan ada hak kepemilikan asing dan hak kepemilikan tanah. Itu di 2035. Maka dimulai dengan adanya apa? Sertifikat digital. Nah, jadi saudara semua harus siap. Amin. Amin. Jadi pada waktu saya ngeliat itu gimana Pak Daud? Itu kayak layar lebar. Lebih lebar daripada ini. Hari-hari yang terjadi. Saya lihat SBY, saya lihat Gibran, saya lihat AHY, saya lihat hari yang terjadi. Slide gitu. Gitu. Dan di situ saya lihat 2025 resesi. Beratnya nanti di bulan 6, bulan Juli. Jelas? Jadi bulannya sudah berat Pak. Ingat, ini masih permulaan. Tapi dengan iman dan percaya, saudara semua di tempat ini lolos. Kenapa lolos? Yang paling gelap itu kapan saudara? Zaman corona. Waktu saya 2021 ngomong, tahun janda, tahun duda. Orang tidak percaya, banyak mati, betul? Nah, waktu saya beritahu, setitik terang datang, kembali normal, balik normal. Sekarang saya beritahu, 2 tahun, fokuskan yang ada. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Aku mohon curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi Bapa Yahweh. Dan berkati firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Angkat tanganmu katakan, aku pasti lolos. Seleksi ekonomi selama 2 tahun. Tepuk tangan Tuhan kita.